Untuk hari ini saya hanya ingin mencoba membandingkan hasil foto antara kamera Fuji X-T2 dengan Nikon D7200. Pertama dari segi sharpening, yang kedua dari segi dynamic range, ya, karena saya foto landscape, hal yang sangat penting buat saya adalah dynamic range dan sharpening. Yang pertama, saya akan mencoba semua preset atau settingan kamera by default. Dari white balance saya akan mencoba menggunakan auto. Terus dari picture style-nya saya akan mencoba standar, dan dari ISO saya akan mencoba ISO yang sama di antara dua kamera. Settingan aperture juga saya akan mencoba yang sama di kedua kamera, dan menggunakan speed yang sama juga di dua kamera, dan menggunakan filter pun yang sama di kedua kamera. Jadi untuk kamera yang Fuji X-T2 saya menggunakan lensa 10-24, dan untuk yang Nikon D7200 saya menggunakan lensa 12-24. Jadi sama-sama lensa utama. Oke. Keduanya sudah terkomposisi dengan tinggi yang sama, sejajar dengan foreground yang sama. Saya sudah setting keduanya di ISO 100 sama ISO 100 dan menggunakan aperture f13 dan menggunakan speed 1/10, dan Nikon juga saya akan menggunakan speed 1/10. Seperti ini. Saya akan coba test shoot di kedua kamera ini. Oke, tadi kita sudah coba test shoot dengan settingan yang sama di kedua kamera, dari speed, white balance, aperture, sampai ISO, bahkan picture style, semuanya menggunakan settingan yang sama. Sekarang saya akan mencoba menambahkan filter untuk mengurangi exposure di langit karena terlihat agak sedikit overexposure di area atas. Untuk situasi sekarang saat ini, kalau kita lihat beda langit dan bawah itu hanya 2 stop ya, bukan 3 stop. Jadi kalau misalnya kita menggunakan JND yang 09 atau yang 3 stop, sudah pasti langitnya akan terlihat lebih gelap daripada foreground. Ya, tapi tidak ada salahnya saya akan coba memberikan sampel. Jika saya menggunakan JND 09 di kondisi seperti saat sini, beda langit dan foreground adalah 2 stop. Saya pasang dulu JND-nya. Dan settingan yang tadi tidak saya rubah ya, tetap settingan yang sama. Dengan exposure yang sama, apapun semuanya segalanya sama. Hanya saya tambahkan JND filter ini. Dan seperti tadi saya bilang, kondisi saat ini adalah cuma beda 2 stop. Tapi saya akan mencoba menggunakan yang 3 stop. Dan saya sudah tahu hasilnya akan lebih gelap langitnya daripada foregroundnya, seperti ini. Dan inilah yang terjadi, belang antara langit dan foreground. Nah, untuk situasi seperti ini, saya tidak akan menggunakan JND 09 yang hard ini, tapi saya akan menggunakan JND 06 karena sesuai ukurannya ya, intensitasnya hanya beda 2 stop. Saya akan pasang lagi. Kita paskan. Oke, kita test shoot. Kita menggunakan JND 06 dengan settingan yang sama seperti tadi di kamera Fuji X-T2 dulu. Hasilnya seperti ini. Lalu sekarang kita coba di kamera yang satunya, Nikon D7200 dengan settingan yang sama, JND yang sama, karena beda langitnya pun sama. Oke, kita shoot. Yap. Kurang lebih hasilnya seperti itu juga. Sekarang kita akan cek
secara detail hasil dari kedua kamera ini, ya, hasil foto dari kedua kamera ini dari segi sharpening dan dynamic range. Sekarang kita sudah di dalam komputer. Kita akan lihat lebih detail perbedaan antara sharpening dan dynamic range. Kenapa dua itu? Karena untuk saya pribadi, karena dua hal itu terpenting untuk foto landscape ya. Sebenarnya paling utama adalah dynamic range. Karena kita saat foto landscape pasti sering berhadapan dengan matahari. Dan saat kondisi seperti itu kadang terjadi area depan kita terlihat lebih gelap atau terjadi siluet. Nah kadang kita membutuhkan detail atau mengangkat shadow area itu agar terlihat lebih menarik foto kita. Cuman memang saat saya foto kondisi di lapangan saat itu sedang mendung dan hasil fotonya seperti ini, jadi tidak ada salah juga kita tetap akan mencoba melihat lebih dalam lagi perbedaan antara dynamic range-nya dari kedua kamera ini. Yang pertama yang akan saya lihat lebih detail adalah dari segi sharpening. Ya, kalau kita lihat di sini yang Fuji sebelah kiri, kita lihat cek datanya. Nah, ini Fuji X-T itu sebelah kiri dan Nikon sebelah kanan. Fuji sebelah kiri, Nikon sebelah kanan. Kalau kita lihat di sini angle emang tidak sama persis karena saya taruh kamera bersebelahan, jadi dia akan terlihat ada beda dikit, tapi kurang lebih objeknya sama. Oke, langsung kita lihat batu yang di bawah pojok kiri ini. Kita lihat yang Fuji dengan yang Nikon. Oke. Untuk pendapat saya pribadi untuk masalah sharpening ini, menurut saya Fuji jauh lebih sharp ya, jauh lebih detail. Bisa dilihat sendiri dari lumut-lumut ini, batu-batunya juga. Clarity-nya lebih keluar Fuji, lebih detail. Kita coba lagi lihat di daerah batu yang sebelah sini. Nikon yang ini. Ya. Menurut saya tetap Fuji lebih sharp hasilnya. Lihat batu ini di atasnya. Oke, ini dia. Ya, kita lihat detail-detail di batu ini. Di Fuji jauh lebih terlihat tekstur batunya, sedangkan di Nikon agak sedikit hilang detail-detail dari batu-batunya ini. Sekarang kita coba lihat di area tengah dari frame, mungkin sekitaran batu ini dan ini. Kita coba zoom di sini dan di sini. Ya, bisa dilihat sendiri Fuji jauh lebih memiliki detail tekstur batu-batunya dibandingin yang Nikon. Ya, di kedua foto ini saya menggunakan settingan yang sama, ISO 100, f13 dan speed 1/10. Ini Fuji, yang ini Nikon sama. Hanya beda di focal length, karena yang Fuji saya menggunakan lensa 10-24 dan Nikon saya menggunakan lensa 12-24. Tapi overall untuk ukuran focal length itu tidak ada hubungannya dengan sharpening dan dynamic range, hanya membedakan lebarnya aja. Sekarang kita coba lihat soal dynamic range. Ini Nikon, ini Fuji. Biasanya saya mengukur dynamic range itu dari shadow. Hal itu yang selalu menjadi kendala di foto-foto landscape, terutama saat kita foto saat sedang kondisi sunset. Area foreground kita jelas akan jauh lebih gelap dan area langit akan terlihat lebih terang. Biasanya terjadi seperti itu walaupun kita sudah menggunakan GND filter. Itulah kenapa dynamic range dibutuhkan dan kenapa kamera yang memiliki dynamic range tinggi itu sangat recommended untuk foto landscape, terutama saat proses editingnya, yaitu untuk merecover atau memperbaiki area-area yang ingin kita angkat atau kurangi. Contoh,
area shadow dan highlightnya. Misalnya area shadow itu berarti area yang gelap, seperti ini. Di sela-sela batu ini terlihat ada shadow gelap-gelap. Untuk foto ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya, karena bisa dilihat sendiri dari segi histogram juga tidak ada kendala dan terlihat cukup balance juga. Tapi tetap kita akan coba lihat perbandingannya. Dan biasanya yang terjadi jika kita mengangkat shadow, jika foto itu gelap, dan jika kamera yang tidak memiliki dynamic range yang tinggi, dia biasanya akan keluar grain atau bintik-bintik warna merah dan biru, atau biasa orang sebut juga dengan hot pixel atau noise, apapun namanya, tapi itulah yang terjadi. Kita akan coba angkat area shadow. Nah, saat kita angkat area shadow untuk kamera yang Fuji ini, detailnya dia makin terlihat. Coba kita angkat bila ya. Dan area blacknya pun tetap terlihat. Dan tidak ada salahnya kita akan coba angkat exposure untuk lihat. Oke, kita perhatikan yang di bawah ini, yang hitam pekat. Di area lain dia sangat aman, cuman di area yang sangat gelap ini terjadi grain ya, mulai pecah. Lalu kita akan coba bandingkan dengan yang Nikon. Kita akan bandingkan di area yang sama. Kita coba angkat shadow, kita angkat black, dan kita angkat exposure. Yang Nikon untuk area yang hitam pekat di sini jauh lebih clear, jauh lebih bersih, walaupun ada sedikit grain, tapi tidak se-ekstrim yang Fuji. Ya, bisa kita lihat. Exposure kita beda. Mungkin exposure bisa kita coba naikin lagi, kita samakan, sesuaikan dengan yang Fuji. Ya, untuk masalah dynamic range saya rasa masih tetap menang Nikon untuk area shadownya ya. Untuk merestore area shadow lebih menang yang Nikon, karena Nikon sendiri lebih aman, tidak ada pixel yang rusak, tidak ada yang pecah, hanya keluar sedikit grain walaupun kita angkat secara ekstrim seperti ini. Walaupun foto ini sebenarnya aslinya exposure-nya cukup balance ya, tapi itu hanya simulasi perkiraan jika nanti suatu saat kita foto yang agak gelap dan kita akan mengangkat shadow, kira-kira seperti itulah yang terjadi. Saya akan coba memberikan contoh dengan apa yang dimaksud tadi, memperbaiki atau mengangkat area shadow yang sekiranya benar-benar gelap, hitam pekat, dan kenapa dynamic range itu sangat dibutuhkan untuk foto landscape. Ya, seperti sekarang kita lihat di sini adalah contoh kondisi saat matahari sudah di bawah garis horizon atau udah sunset, setelah sunset ya, udah mulai memasuki blue hour. Saat kita memfoto pasti akan kita mendapatkan cahaya seperti ini, dimana foreground kita akan terlihat gelap atau hitam jika tidak kita tambahkan dengan cahaya tambahan seperti flash atau center. Tapi overall kedua foto ini memiliki histogram yang serupa, sama persis atau minimal mendekati sama. Yang kiri adalah Fuji X-T2, yang kanan adalah Nikon D7200. Waktu pengambilan gambar pun ini udah di jam yang cukup berbeda ya, yang kiri lebih awal, yang kanan setelah momen dimana langit berwarna merah. Oke, kita langsung aja, kita akan cek perbandingan di antara dua kamera ini. Yang pertama, saya akan coba angkat shadow di kamera yang Fuji ini. Kita angkat shadow. Saya akan melakukan over tweaking ya, jadi benar-benar ekstrim untuk melihat secara lebih detail lagi. Jadi saya akan coba angkat shadow sampai 100% dan black sampai 100%. Dan saya akan coba angkat exposure sampai histogram posisi di tengah seperti ini, posisi balance. Dan untuk yang Nikon juga saya akan melakukan hal yang sama.
shadow saya naikin 100%, black 100%, dan exposure di metering tengah. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita tinggal melakukan perbandingan secara lebih detail dengan cara zoom. Nah, kita coba zoom. Fuji. Oke, kita lihat di sini. Overall masih agak cukup aman untuk kita angkat detailnya. Tidak ada hot pixel atau grain yang benar-benar mengganggu ya, sampai berwarna merah dan biru seperti yang saya bilang tadi. Sekarang kita coba lihat yang Nikon. Yang Nikon pun kurang lebih hampir sama ya dengan yang Fuji. Coba kita cari area yang sekiranya mendekati sama bentuknya, batu ini dan ini. Yap. Ya, cuman kalau menurut pendapat saya pribadi, untuk mengangkat dynamic range shadow-nya ini, dan Nikon terlihat lebih rapih atau lebih sempurna mengangkatnya. Yang Fuji saya kalau diperhatikan ini masih ada sedikit seperti bercak-bercak ya, dan itu terjadi kalau misalnya kita zoom sampai 100% seperti ini. Tapi kalau kita lihat secara normal sih nggak ada masalah ya, dan di kedua kamera pun sama. Kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi, untuk masalah dynamic range tetap Nikon yang lebih unggul dibandingkan Fuji. Dan saya juga sempat membandingkan dengan menggunakan speed di atas 1 menit atau menggunakan mode book. Yang Fuji sangat tidak recommended untuk menggunakan shutter speed hingga selama itu di kondisi minim cahaya, karena yang terjadi adalah grainnya sangat banyak keluar. Tapi saya pernah coba menggunakan mode book pada siang hari menggunakan X-T2, itu lebih recommended dibandingin saat kita menggunakan blur pada saat low light seperti sampel foto ini. Tapi setidaknya untuk foto landscape long shutter nggak selalu kita membutuhkan speed sampai selambat itu, sampai ngebuk bahkan sampai 2 menit lebih. 30 sampai 1 menit pun sebenarnya udah cukup, tergantung kondisi lapangan dan kondisi cuaca. Dan tujuan kita ngebub itu biasanya hanya untuk mengejar pergerakan awan supaya awan terlihat ketarik. Cuman dengan kondisi seperti sekarang yang ada di gambar ini, saat saya moto pun saya berpikir tidak butuh menggunakan mode bulb atau tidak butuh menggunakan speed sampai lebih dari 1 menit, karena tidak ada awan yang bergeraknya benar-benar sangat signifikan atau cepat. Jadi menggunakan 20-30 detik pun sudah cukup. Dan menggunakan speed sekitar 20-30 detik itu lebih aman untuk kita merestore area shadow. Biasanya seperti itu. Dan jika kita menggunakan mode bulb, biasanya akan terjadi hot pixel ya, akan terjadi grain. Secara logikanya itu karena shutter membuka terlalu lama. Jika kita menggunakan kamera film, ibaratnya itu film kita sudah hampir terbakar karena kelamaan open shutter. Walaupun cahayanya minim, karena dipaksakan kita memfoto di cahaya yang minim, akhirnya yang keluar adalah hot pixelnya saat kita naikkan shadownya. Jadi overall untuk masalah dynamic range, menurut saya Nikon lebih unggul. Tapi dari segi sharpening, menurut saya juga Fuji jauh lebih unggul. Jadi kira-kira manakah yang lebih baik untuk kita foto landscape? Silakan tentukan pilihan sendiri. Kalau untuk saya pribadi, saya menyukai kedua karakter Fuji dan Nikon karena kedua kamera ini pun memiliki tone yang tidak jauh beda, overall hampir sama, dan emang sedikit terlihat beda di area dynamic range. Tapi perbedaannya tidak terlalu signifikan banget, hanya terjadi saat kita angkat atau memperbaiki foto yang benar-benar butuh perbaikan yang agak sedikit lebih ekstrim. Oke, silakan tentukan pilihannya sendiri. Jika suka video ini, silakan klik tombol like, jangan lupa subscribe, silakan share jika memang bermanfaat.
Dan satu lagi tips dari saya, untuk hasil akhir mau bagaimanapun, yang menentukan adalah diri kita sendiri. Karena setiap orang pasti akan punya karakter saat melakukan post processing, sehingga tidak ada yang tahu kamera apa yang kita gunakan. Walaupun kita menggunakan kamera bagus atau kamera jelek, saya jamin tidak ada yang tahu kita menggunakan kamera tersebut. Karena tergantung bagaimana cara kita melakukan post processing dan kita mempunyai karakter di situ, sehingga bisa menghasilkan style diri kita sendiri saat melakukan post processing. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi.